Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas Palembang yang beranggotakan saya Dwisti Sri Agustin dan rekan saya Susri Anita Anggraini. Saya Ulfai Sahara. Perkenalkan, nama saya Rahmat Holamba. Kami akan menampilkan sebuah video mengenai materi logika molekuler organisme hidup. Selamat menyaksikan. Materi singkat. Tujuan dasar dari ilmu biokimia adalah untuk menentukan bagaimana sekumpulan benda-benda tak hidup menyusun organisme hidup, berinteraksi satu dengan yang lain untuk mempertahankan dan melangsungkan keadaan hidup. Molekul yang membentuk organisme hidup mengikuti hukum-hukum kimia yang telah dikenal, saling berinteraksi satu dengan yang lainnya yang disebut dengan logika molekul keadaan hidup. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami falsafah biokimia. Sampel yang kita gunakan yaitu kucing, ikan, ayam, dan manusia. Prosedur proyek. Yang pertama, carilah dan pahami materi mengenai logika molekuler organisme hidup. Yang kedua, temukan makhluk hidup yang dapat dijadikan objek dalam proyek ini. Yang ketiga, amati, kemudian rekam perilaku objek yang menjadi sasaran. Yang terakhir, yaitu edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Adapun yang dimaksud dengan makhluk hidup ialah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari segala macam perubahan lingkungan dan dapat juga untuk berkembang biak demi melestarikan jenisnya. Menurut Dwijo Saputro, makhluk hidup adalah sesuatu yang mengadakan metabolisme, mengadakan gerak, mengadakan pertumbuhan, bereproduksi, dan responsif. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan dikatakan sebagai makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bernapas. Bernapas merupakan ciri makhluk hidup yang paling utama, di mana makhluk hidup menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida yang lebih besar dari yang dihirupnya. Dalam dunia hewan, terdapat proses respirasi atau pernapasan menggunakan insang, di mana hewan seperti ikan akan membuka mulut dan menutup insangnya untuk menyerap oksigen. Sedangkan pada tumbuhan, terdapat pori-pori stomata di daun dan lentisel di batang. Ciri yang kedua yaitu membutuhkan makan dan minum. Makanan dan minuman adalah kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan memiliki fungsi sebagai sumber energi untuk pertumbuhan dan juga dapat mengganti sel tubuh yang rusak berkat kandungan-kandungan yang terdapat di dalamnya. Sedangkan air atau minuman memiliki fungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Tentunya, manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki sumber makanan yang berbeda-beda. Manusia dapat memakan semua hal yang dapat dimasak, sedangkan hewan memakan tumbuhan atau daging, dan tumbuhan yang dapat membuat makanannya sendiri dengan berfotosintesis. Ciri yang ketiga yaitu tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup di dunia mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Proses tersebut meliputi tumbuh kembang pada tinggi hingga massa atau berat badan dari kecil sampai besar. Pada manusia, ciri makhluk hidup ini terlihat dari awal terbentuknya janin di dalam kandungan hingga menjadi manusia dewasa. Sedangkan pada hewan, terdapat spesies yang serupa dengan manusia, juga ada yang melalui proses bertelur. Pada tumbuhan, proses ini dapat terlihat melalui tahapan pertumbuhan dari benih hingga menjadi pohon tua. Ciri yang keempat yaitu bergerak.
Pergerakan ialah suatu perpindahan dari semua ataupun sebagian posisi tubuh dari makhluk hidup yang terjadi oleh adanya sebuah rangsangan. Perpindahan semua bagian tubuh terjadi pada manusia dan hewan. Misalnya, manusia yang berjalan, ikan yang berenang, dan burung sedang terbang. Jika pada tumbuhan, gerak hanya terjadi di bagian tertentu saja, seperti gerak pada batang tumbuh-tumbuhan yang menuju arah datangnya cahaya. Ciri yang kelima, yaitu berkembang biak. Untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan jenisnya, makhluk hidup itu berkembang biak atau bereproduksi. Dalam proses reproduksi yang dihasilkan akan mewarisi sifat dari induknya. Pada tumbuhan, terdapat dua cara dalam berkembang biak, yakni secara vegetatif atau tak kawin dan berkembang biak secara generatif atau kawin. Ciri yang terakhir atau yang keenam, yaitu peka terhadap rangsangan. Tiap-tiap makhluk hidup mempunyai kemampuan menanggapi rangsang yang berbeda. Reaksi yang dapat dirasakan makhluk hidup antara lain cahaya, suhu, bau, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Pada tumbuhan pun, jika daun ataupun batang pada tumbuhan dipatahkan atau digores, ia akan merasakan bahwa dirinya terluka dan mengeluarkan respon pertahanan yang cepat agar luka tersebut tidak lebih parah. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa makhluk hidup merupakan makhluk yang memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup, yaitu seperti bernafas, membutuhkan makan dan minum, tumbuh dan berkembang, bergerak, berkembang biak, dan peka terhadap rangsangan.